أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada ayat surah At-Taubah ayat 62 sampai ayat 63 dengan tema sikap licik kaum munafikin. Ayat ini meneruskan ayat-ayat sebelumnya tentang ayat-ayat munafikin, di mana kita wajib memahaminya, wajib mengetahui dan memahaminya agar diri kita selamat dari sifat-sifat kemunafikan. Karena sifat munafik itu para jamaah lebih berat, lebih berbahaya daripada kafir itu sendiri. Lebih bahaya daripada kekafiran. Itu munafik. Munafik bisa merugikan orang-orang yang beriman. Munafik bisa merugikan orang-orang ahlul kitab. Munafik bisa merugikan orang-orang kafir secara umum. Itulah munafik. Karena di dalam Al-Quran pembahasan tentang munafik dan sifat-sifatnya sangat diprioritaskan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Artinya, mereka bersumpah kepada kamu dan Allah untuk mencari keridhaan. Padahal Allah dan Rasulnya itu yang lebih patut mereka cari keridhaan jika mereka adalah orang-orang yang mulia. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanam baginya, ia kekal di dalamnya. Itulah ada keimanan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasul liyurdukum. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu.
Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya. In kanu mu'minin, jika mereka adalah orang-orang yang beriman. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah. Tidaklah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, ia kekal mereka di dalamnya. Dzalikal khizyul azim, yang demikian itu adalah kehinaan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikap licik mereka. Sikap licik orang-orang munafik terhadap Allah dan Rasulnya, dan terhadap kaum mukminin secara keseluruhan. Ibnu Katsir menceritakan kronologi kejadian hal ini para jamaah sebagaimana di bawah ini. Qala Qatadah berkata fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka bersumpah dengan nama Allah kepada kalian untuk mencari kerelaan kalian. Al-ayah. Qala berkata Qatadah, dzukira lana, telah diceritakan kepada kami, anna rajulan minal munafikina, bahwasanya ada seseorang dari kaum munafikin, qala berkata, wallahi inna haula'i la khiyaruna wa ashrafuna. Demi Allah, sesungguhnya mereka ini, yakni mereka memuji-muji orang-orang selain Rasulullah dan para sahabatnya, memuji-muji sesembahan-sesembahan dan orang-orang kafir di antara mereka. Mereka mengatakan, demi Allah, sesungguhnya mereka ini la khiyaruna, adalah orang-orang pilihan kami, wa asyrafuna, dan orang-orang mulia kami, kata mereka. Kemudian mereka berkata, wa in kana ma yaqulu Muhammadun haqqan, dan sekiranya apa yang diucapkan oleh Muhammad itu benar, lahum syarrun minal hamir, apa yang dikatakan Muhammad ini sekiranya benar tentang mereka, maka itu lebih jelek daripada khimar. Ini dalam rangka menista siapa? Menista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian perawi berkata, fasami'aha rajulun minal muslimin. Lalu ucapan orang ini tadi didengar oleh seorang dari kalangan kaum muslimin. Faqala, maka kaum muslimin ini berkata, wallahi innama yaqulu Muhammadun lahaqqun. Demi Allah, sesungguhnya apa yang disabdakan oleh Muhammad itulah kebenaran. Wala anta asyarrun minal hamir, dan tidak pula engkau lebih jelek daripada khimar, kata si muslim ini. Qala fasa'a biha ar-rajulu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Lalu si munafik ini tersinggung dengan perkataan seorang muslim tadi. Kenapa seorang muslim tadi tidak marah para jamaah ketika Nabi dilecehkan? Bahwa mereka, kata mereka lebih mulia, orang-orang mulia. Sesungguhnya apa yang dikatakan Muhammad itu kalaupun benar bagi mereka, maka lebih jelek daripada
khimar kata mereka. Ini dalam rangka menista. Ya kalau bahasa-bahasa kita para jamaah, banyak sebenarnya bahasa-bahasa seperti ini yang terjadi di masyarakat kita. Ketika melecehkan seorang kiai, seorang ustadz, pengajian atau suatu masjid misalnya, mereka sering berkata-kata yang menyakitkan hati. Itulah yang terjadi. Sehingga seorang muslim tadi juga membalas, demi Allah bahwasanya yang dikatakan Muhammad itu benar. Dan sungguh engkau lebih jelek daripada khimar, kata sahabat ini. Lalu tersinggung, maka si munafik ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan apa yang dikatakan oleh sahabat tadi kepadanya. Karena mereka juga dikenal muslim para jemaah. Mereka juga dikenal muslim, tapi dia munafik. Sebagaimana yang terjadi di masa ketika di Mekah, kaum muslimin tidak tahu apa itu munafik, tidak ada. Karena yang ada di Mekah saat itu Islam versus kafir. Ini ketika di Mekah, Islam kafir, Islam musyrik. Tapi begitu di Madinah beda lagi para jamaah. Ada tambahan. Islam kafir, ada tambahan lagi munafik. Nah, setelah di Madinah itulah kemunafikan itu nampak muncul. Awal kemunculannya umat Islam pun nggak tahu. Karena mereka juga muslim gitu loh. Iya, kalau sholat hadir, kalaupun majelis taklim Rasulullah juga hadir. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala singkap siapa sebenarnya mereka. Ketika dalam keadaan ketika sholat berjamaah, ketika berada di majelis taklim, seperti apa ulah mereka, Allah singkap. Sebagaimana pada ayat berikut ini, ketika mereka sholat, apa kata Rasulullah? Mereka sholatnya dalam keadaan malasan. Sebagaimana berikut ini. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Surah An-Nisa ayat 142 sampai 143. Surah An-Nisa surah keempat ayat 142 sampai ayat 143. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dhalik la ilaha ulai wa la ilaha ulai wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Artinya, sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. inilah sikap orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala,
innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah. Padahal Allah itu tidak benar ditipu dan tidak mungkin ditipu gitu loh. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka terjebak oleh sifat munafik tadi. Allah kok bisa ditipu padahal yang Allah penguasa alam semesta. Nah, di sini masalahnya. Mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan dia akan menipu mereka. Artinya Allah akan membalas tipuan makar mereka. Di antara ciri-cirinya Allah kenalkan. Nah, disinilah baru kaum muslimin itu kenal. Baru kaum muslimin tahu, oh ini ternyata munafik ini. Munafik. Di antaranya apa? Wa idza qamu ila sholati, dan apabila mereka berdiri menuju sholat, ikut sholat berjamaah masuk sop-sop, qamu kusala, mereka berdirinya sambil bermalas-malasan. Yura'unan nasa, mereka riak supaya dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka itu berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Lalu pada ayat yang ke-43 kata Allah, mudzabdzabina, mereka itu bingung. Zabzaba yudzabzibu itu tidak menentu, gak punya pegangan. Mudzabdzabin itu artinya orang yang gak ngalor gak ngidul, kata orang Jawa itu. Apa kalau orang sudah dikatakan gak ngalor gak ngidul itu orang Jawa bilang apa para jamaah? Hah? Yes, balelo gitu loh, balelo gitu. Nah. La ilaha ula wa la ilaha ula, kata Allah. Ke muslim juga enggak, ke kafir juga enggak. Dikatakan muslim kok ya kadang pelitat-pelitut. Esok tempe sore dele begitu. Terkadang kalau ngomong itu sukar dipercaya. Terkadang kalau janji itu nyulayanin janji. Sampai kita umat Islam pun heran. Ini kok muslim kok seperti ini gitu loh. Artinya nanti kita akan tahu, kalau orang-orang seperti itu akan tahu kita. Gak cocok dengan karakter muslim itu, gak cocok gitu loh. Karakter muslim yang sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah loh, gak cocok gitu loh. Nah, kalau ada seperti itu nanti bisa dipastikan dia sudah terpapar munafikun. Sudah terpapar munafikun. Nah, kita harus jaga jarak itu sudah. Dikatakan muslim itu tapi kok pelintan-pelintun. Apa pelintan-pelintun bahasa lainnya? Iya, pelin-pelan. Ya, pelin-pelan. Dikatakan kafir itu kok selalu masuk masjid gitu loh. Repot kan? Dikatakan kafir kok selalu masuk masjid, dikatakan muslim di masjid tuh bikin onar terus. Kadang-kadang pas pengajian begini sengaja ngobrol sendiri gitu sampai orang lain terganggu. Kadang-kadang ulahnya ada saja sampai orang lain itu akhirnya konsentrasinya buyar karenanya. Itu disengaja gitu loh. Ya kalau nggak disengaja karena lugu atau apa lain lagi para jamaah. Ini disengaja gitu. Memang sukanya bikin ribut. Memang di mana-mana sukanya bikin ribut. Nah, sifat ini ada para jamaah, hati-hati loh ya. Ada pada setiap kelas itu. Ada pada setiap kelas. Kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Hati-hati dengan yang di kelas atas. Dikira sudah santri beneran, dikira sudah taat beneran, dikira sudah jadi jamaah yang serius. Ternyata ada udang di balik rempeyek. Mulailah otak-atik ini, otak-atik itu. Sampai akhirnya masjid itu jadi buyar gitu loh. Sampai jadi bertengkar, sampai jadi ini. Tapi ingat para jamaah, kalau memang ada kerusakan atau ada semacam sesuatu yang memang harus dibenahi, ya memang harus dibenahi. Termasuk juga masjid, termasuk juga ketakmirannya dan lain sebagainya. Kalau memang ada yang nggak beres, memang harus
dibenahi. Tapi yang saya bicarakan tadi beda loh para jamaah. Orang yang memang cari-cari apa? Cari-cari kesempatan. Atau ujung-ujungnya ingin menguasai. Nah ini ciri-ciri mereka. Tapi kalau sekedar memang di tubuh panitia memang ada masalah kok, ya nggak apa-apa dibenahi. Karena memang ada masalah supaya jadi baik lagi kan begitu. Ya, karena Allah tentunya. Yang saya bicarakan tadi, yang ini yang sangat berbahaya ketika kita lihat Masya Allah orang ini baik, orang ini gini. Tapi ulahnya sampai masjid yang tadinya tenang, jalan pengajian tenang jadi bubrah lah gitu. Nah ini juga hati-hati. Makanya saya katakan sikap-sikap semacam ini para jamaah harus kita waspadai mulai dari bawah sampai tingkat atas. Ini ada di kelas-kelas itu nanti. Dan kita harus waspada. Dikatakan muslim itu mereka di zaman Rasulullah dulu para jamaah, umat Islam baru tahu. Karena ketika Rasulullah sedang sholat berjamaah, ini orang selalu bikin onar gitu loh. Entah apalah, dehem-dehem lah, atau ngomonglah dengan temannya. Misalnya sampai jamaah itu apa? Loh, ini setiap sholat kok bikin apa? Onar gitu. Ketika di shop tuh juga nggak nyaman gitu. Sukanya malas. Ketika sholat berdiri malas-malasan. Ketika Nabi sedang taklim begini, dia bikin suasana itu kacau. Nah itu di zaman Rasulullah itu. Ya di zaman Rasulullah. Saya cerita di zaman Rasulullah. Mulai saat itulah kaum muslimin itu tahu. Oh inilah orang-orang munafik itu. Dan ternyata terbukti para jemaah. Bukan hanya di majelis taklim, bukan hanya di tempat sholat. Dalam urusan lain pun mereka ngaco gitu loh. Seperti pada saat perang Uhud atau apa itu ya, perang Uhud itu Nabi bersama pasukan itu sekitar 1.000 orang melawan 2.000 atau 3.000 orang. Kemudian di perjalanan para jamaah yang namanya Ubay bin Salul itu memprovokasi umat Islam itu sampai berhasil meraup 300 orang itu kembali nggak ikut perang. Ini orator banget dia itu. Orang yang tadinya tulus ingin ikut jihad terpengaruh omongannya sampai ya sudahlah gak ikut gitu, sampai gak ikut jihad. Padahal tadinya mau ikut jihad, sampai karena kena provokasi tadi sampai gak ikut jihad. Bayangkan para jamaah, saya sering mengambil ibroh ya dari kejadian itu, betapa hebatnya Ibnu Salul munafik ini mempengaruhi orang gitu loh, pinter. Kita dalam pengaruh mempengaruhi, dapat 3 orang aja sudah banyak itu bagi kita ya. Ini sampai 300 orang gak jadi ikut perang. Akhirnya ikut si munafik ini para jamaah. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya, siapa yang ikut dalam 300 ini berat ini para jamaah. 300 orang yang ikut Ubay bin Salul ini tentunya berat. Kenapa? Karena dengan itu Allah turunkan ayat. Bahkan ancamannya para jamaah, kalau sampai dengan suatu perbuatan itu turun ayat atau hadis datang berkenaan dengannya, ini sudah sulit untuk dicabut. Sulit untuk dicabut. Ibarat siksa itu sudah kadung kepalang basah. Nah ini para jamaah. Sekarang gak ada ayat, gak ada hadis sekarang ini. Ya, sekarang sudah tidak ada ayat lagi yang turun. Sudah tidak ada lagi hadis baru yang akan datang pada kita. Kalau terjadi hal ini seperti yang terjadi di masa Rasulullah terjadi sekarang ini, lalu jaminannya di mana para jamaah? Ayat itu sendiri. Karena dia telah melakukan suatu perbuatan persis seperti yang diceritakan oleh ayat itu. Maka dia akan kena oleh apa yang dihukumkan oleh ayat itu. Karena itulah kita harus hati-hati. Bahkan para jamaah mencurigai kelicikan munafik ini tidak hanya kepada orang lain para jamaah. Ini penting sekali. Bahkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri para jamaah tidak menutup kemungkinan suatu ketika sifat licik munafik itu masuk ke dalam diri kita. Karena itu munafik itu ada 2. Ada munafik besar, ada munafik kecil. Munafik besar sudah pasti kafir. Sudah pasti kafir. Kenapa? Dia sudah meraup, dia sudah memadukan semua sifat-sifat munafik.
Maka ada pada dirinya semua sifat-sifat munafik, maka jatuhlah kepada nifak akbar, munafik besar. Saat itulah dia dinyatakan oleh Allah, Allah yang menyatakan ini keluar dari agama. Ada lagi di sana nifak asghar, munafik kecil. Dan munafik kecil ini para jamaah, kita tidak boleh merasa selamat. Kita tidak boleh merasa selamat dari munafik kecil. Yang ada adalah mewaspadai diri, jangan sampai terkena. Kalau seandainya terkena, memang belum sampai kafir, belum sampai kafir. Tapi kalau hal itu tidak kita waspadai, lantas kemudian terbiasa melakukan sifat-sifat munafik yang kecil tadi, terus terbiasa, bukankah pada akhirnya kita akan sampai kepada nifak akbar, nifak besar? Contoh misalnya, pernah nggak di antara kita itu agak dusta sedikit misalnya, dusta tapi sedikit, ketika dipanggil oleh bapaknya, padahal mancing, padahal ya di sebelah itu waktunya sholat nggak sholat, nak sholat nak, kamu mancing tak? Enggak pak, padahal mancing. Ini kan kelihatannya remeh ya pak, itu padahal itu apa? Itu latihan dusta namanya. Sampai lama-lama ngibulin, itu bahasa Indonesia apa ngibulin, ngapusin. Sampai lama-lama biasa ngapusin bapaknya, biasa ngapusin ibunya akhirnya. Lah orang tua taunya beres gitu kan gitu. Lah ini sampai lama-lama akhirnya di masyarakat sudah terbiasa akhirnya. Nah ini berbahaya di situ. Jadi munafik kecil tetap kita harus mewaspadai diri. Inilah kaum munafikin, muzabzabina, mereka ragu. La ilaha ula wa la ilaha ula. Dikatakan muslim itu kok seperti itu, dikatakan kafir itu kok enggak masuk gereja gitu loh. Kok enggak masuk kelenteng macam-macam lah gitu loh. Artinya selain masjid maksud saya. Nah ini, mereka ragu-ragu. Lalu apa kata Allah? Allah langsung tutup ayat ini dengan waman yudlilillah. Barang siapa yang Allah sesatkan, falan tajida lahu sabila, maka engkau Muhammad tidak akan mendapatkan baginya jalan keluar. Ya sudah, kalau sudah sesat mau diapakan lagi sudah. Sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Salul dan teman-temannya. Ya sudah, ya, apa boleh buat? Penampilannya muslim, tapi Allah sudah turunkan ayat, mereka munafik. Kalau sekarang turun ayat baru sudah tidak ada, ya, turun ayat baru sudah tidak ada, hadis baru sudah tidak ada. Yang ada ayat yang sudah ada dijalanin, hadis yang sudah ada dijalanin. Maka kalau kemudian di antara kita melakukan sifat-sifat kelicikan semacam ini, maka tidak perlu minta ayat baru, tidak perlu minta hadis baru. Kenapa? Ayatnya sudah siap, hadisnya sudah siap yang melarang perbuatan tersebut. Jadi akhirnya para jamaah, ini kita teruskan kisah tadi ya. Ketika kaum munafik tadi tersinggung, maka dia melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dikatain demikian. Saya dikatain kamu lebih jelek daripada khimar. Ya namanya orang munafik para jamaah. Dia pun melaporkan sepotong-sepotong, bagaimana yang penting Rasulullah yakin. Sebagaimana sering sekarang ini. Sepotong-sepotong, tidak sesuai dengan kenyataan waktu di lapangan. Maka kita akhirnya sakit hati. Ketika kita yang tidak punya kekuatan, dikalahkanlah yang benar. Nah seperti ini, dia hanya menceritakan bahwa saya dijelek-jelekkan lebih jelek daripada khimar. Sampai pada akhirnya para jamaah, Rasulullah SAW sebagaimana manusia biasa, hampir saja sahabat ini para jamaah mengalami sesuatu yang berat. Seandainya Allah tidak menurunkan ayat tentang kebenarannya. Karena intinya laporannya itu penghinaan. Saya dihina, lebih jelek daripada khimar. Sementara sahabat tadi melaporkan kepada Rasulullah, kenapa dia mengatakan kepadanya seperti itu? Karena dia telah menganggap bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu lebih jelek daripada khimar. Akhirnya para jamaah
masalah ini jadi berat sampai beberapa saat. Seandainya Allah tidak menurunkan ayat tadi yang kita baca, maka sahabat ini mungkin dihukum berat. Karena akhirnya fakta yang dilakukan oleh orang munafik tidak terbukti. Tapi Allah turunkan ayat ini yang kemudian menjadi kebebasan bagi sahabat tadi. Maka kemudian di sini dikatakan fa'arsala ila rajuli fada'ahu, lalu ketika Nabi dilaporin oleh si munafik ini bahwa saya dituduh seperti himar ya Rasulullah. Lantas Rasulullah kemudian memanggil sahabat tadi lalu berkata, "Ma hamalaka ala alladzi qulta?" Wahai sahabat, apa yang menyebabkan kamu berkata seperti itu? Faja'ala yalta'inu. Coba lihat para jamaah. Lalu terjadilah saling salah menyalahkan, saling melaknat di hadapan Rasulullah. Ini kenapa terjadi? Sahabat tadi jujur mengatakan, sementara kemudian terjadilah saling melaknat, saling mencela. Kenapa? Karena si kafir tadi, si munafik tadi akhirnya harus berdialog dengan kedustaan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dilaporkan yang aneh-aneh, tentunya kan akhirnya sahabat tadi dipertanyakan. Saya dituduh seperti himar ya Rasulullah. Saya dituduh telah mengkhianati Rasulullah dan lain sebagainya. Padahal tidak ya Rasulullah. Sampai bersumpah di ayat tadi para jamaah, yahlifuna billah. Mereka bersumpah atas nama Allah, tujuannya apa? Liyurdukum, supaya kalian rela. Jadi benar-benar demi Allah ya Rasulullah, saya tidak berkata seperti itu. Coba bayangkan. Akhirnya makanya terjadi gontok-gontokan itu. Kenapa? Yang muslim pun juga akhirnya, demi Allah kamu juga berkata seperti itu. Nah ini saling membela argumentasinya masing-masing. Berat para jamaah. Demikian pula munafik hari ini, hati-hati. Mereka akan berkata dusta sebagaimana kalau kita berkata dusta takut. Kalau kita berkata dusta jelas takut karena kita beriman kepada Allah. Tapi mereka akan melakukan apa saja demi kemenangan. Dan ini hati-hati. Lalu apa yang terjadi? Fayahlifu billah. Lalu si munafik ini bersumpah karena Allah. Ya, yahlifu billah ma qala dzalika. Bahwa dia tidak berkata seperti itu. Aku tidak berkata seperti itu ya Rasulullah, demi Allah. Kata si munafik tadi. Ya, di kisah yang panjang para jamaah, sampai si muslim ini menjadi ketakutan kalau Rasulullah tidak percaya apa yang dia laporkan. Kenapa? Wah, silat lidahnya Masya Allah gitu loh. Sampai demi Allah aku tidak berkata seperti itu. Kalau sudah demi Allah, coba gimana para jamaah? Bahkan dalam peradilan pun para jamaah, kalau sudah mengatakan demi Allah, itu seorang hakim yang adil berhenti kok para jemaah. Kenapa? Masalahnya sudah berkata apa? Demi Allah. Kalaulah tidak ada bukti lain, maka hakim tadi harus berhenti itu. Kenapa? Sudah bersumpah atas nama Allah. Barulah kemudian dilanjutkan proses hukum itu kalau ada saksi-saksi lain dan bukti-bukti lain. Baru diteruskan. Seandainya tidak ada bukti lain dalam peradilan ini para jamaah, dalam hukum Islam, dalam hukum fikih, ketika pihak yang salah ini sudah mengatakan demi Allah tidak, sementara orang yang mengadukan tidak bawa bukti cukup, maka hakim ketok palu itu sudah tidak. Berat gak kira-kira? Berat ini. Kalaulah tidak turun ayat para jemaah, saya pernah baca itu kisahnya, kasihan orang ini, sahabat ini gitu. Sampai mencekam, membacanya saja mencekam. Lalu kemudian Allah turunkan ayat ini. Wa ja'ala ar-rajulul muslimu yaqulu, sedangkan yang muslim ini berkata, Allahumma saddiq as-sadiqa wa kadzdzib al-kadziba. Sampai ini doanya, dan doanya diterima oleh Allah para jemaah. Jadi sahabat yang muslim ini saking takutnya Rasulullah tidak percaya, sampai dia mengatakan, Allahumma ya Allah, saddiq as-sadiqa, benarkan orang yang benar, wa kadzdzib al-kadziba, dan dustakan orang yang dusta ya Allah. Artinya dia sampai minta kepada Allah, kalau memang dia salah, tunjukkan kesalahannya, kalau memang benar, tunjukkan kebenarannya. Yang salah agar ditunjukkan kesalahannya, yang benar agar ditunjukkan kebenarannya. Ini maksud sahabat tadi.
Sampai berdoa apa para jamaah? Allahumma saddiq as-sadiqa wa kadzdzib al-kadziba. Ya Allah, benarkan yang benar dan salahkan yang salah. Lalu apa yang terjadi? Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah turunkan ayat yaitu yang kita baca tadi, yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka bersumpah dengan nama Allah untuk kalian supaya kalian rela. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu. Padahal Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk dimintai ridhonya. Artinya, kalau memang si munafik ini takut kepada Allah, tentunya dia harus mengakui kesalahannya. Kenapa? Karena mengakui kesalahan, seandainya dia mengakui kesalahan di hadapan Rasulullah, selamat dia. Ya Rasulullah, saya memang berkata yang didengar oleh saudara saya ini, dan saya mohon maaf ya Rasulullah. Mohonkan ampun kepada Allah ya Rasulullah. Tentu Allah akan mengampuni. Berarti dia mencari ridho Allah dan Rasulnya. Ini sudah sampai di hadapan Rasulullah saja masih mempertahankan idenya, masih mempertahankan kedustaannya gitu. Sampai mengatakan di hadapan Rasulullah, demi Allah aku tidak berkata seperti itu. Wallahi para jamaah, kalau kita bawa kepada alam kita sekarang bagaimana? Maka jadilah kita ini pertama orang yang selalu benar, selalu istiqomah, selalu menjaga diri jangan sampai salah. Tapi namanya manusia. Man itu orang, sia itu lupa. Jadi manusia itu kanggonan luput dan lupa, kan begitu ya. Namanya manusia para jamaah, suatu ketika terjepit atau apa sehingga berdusta atau berada pada pihak yang salah. Maka yang benar untuk kita sekarang adalah akui kesalahan kalau memang salah. Jadi para jamaah, mudah-mudahan kita tidak terjadi. Seandainya terjadi di antara kita memang melakukan suatu kesalahan, maka yang benar gimana? Akui kesalahan itu. Sebab para jamaah, mengaku bersalah bagi orang yang memang salah itu terpuji para jamaah. Daripada bersalah tapi ngaku gak bersalah. Bener gak kira-kira ini? Ya kayak kasus di masa beberapa tahun yang lalu itu dimuat di TV, di macam-macam di koran. Orang tertuduh korupsi, ya tapi karena dia seorang yang punya ini dan gitu-gitu ya. Akhirnya dia berkelit supaya tidak dianggap korupsi. Padahal manusia banyak sudah mengatakan maling gitu. Ya tetap aja akhirnya tercemar namanya. Wallahi para jamaah, ini mudah-mudahan saja tidak terjadi ya. Kalau terjadi pada diri kita, ternyata kita suatu ketika melakukan kesalahan atau berada pada pihak yang salah, maka akui kesalahan itu dan minta maaf. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu lebih terhormat. Kenapa para jamaah? Karena orang yang mendengar pun pada akhirnya akan memuji dia. Kenapa? Dia berani berkata apa adanya. Dia berani mengakui kesalahannya. Bahkan seandainya benar-benar dia memang mengakui kesalahannya, mungkin umat Islam suatu ketika bahkan akan memberikan anugerah kepadanya. Bahkan mungkin umat Islam akan lebih percaya kepadanya untuk mengangkat dalam sebuah kepemimpinan, misalnya ketakmiran atau apa. Mungkin orang itu malah akan terpilih. Kenapa? Orang tahu ini orang jujur. Orang ini suka mengakui kesalahan ketika bersalah. Dibanding dengan orang yang selalu berusaha untuk menutupi kesalahannya. Padahal pada akhirnya para jamaah, di banyak ayat Allah berfirman bahwasanya orang yang seperti itu pasti akan disingkap kesalahannya. Dan ini yang kita harus khawatiri. Suatu kesalahan yang kita lakukan, apapun jenisnya, Allah pada akhirnya akan singkap kesalahan itu. Kalau disingkap di dunia, mungkin ada dua kemungkinan. Pertama, memang disiksa oleh Allah untuk dijadikan fitnah. Yang kedua, Allah singkap itu supaya dia bertobat. Sehingga kemudian siksa itu hanya sebatas di dunia, tidak sampai di akhirat nanti. Dan yang kita khawatiri para jamaah, kalau kita ini melakukan dosa, kesalahan-kesalahan dan tidak pernah disingkap oleh Allah di dunia ini,
selalu berkelit supaya tidak dikatakan salah padahal salah terus. Ya, selalu berkelit supaya tidak dikatakan korupsi padahal sekian sudah dikorupsi. Supaya tidak dikatakan sebagai manusia pendusta. Akhirnya berkelit menutup-nutupi diri, lantas oleh Allah tidak disingkap di dunia, lantas disingkap di akhirat nanti, maka itu kerugian yang besar. Kalau disingkap di dunia masih mungkin ada obatnya, betul nggak kira-kira? Tapi kalau tidak disingkap di dunia, lalu Allah singkap di akhirat nanti, obatnya apa para jamaah? Nggak ada. Wa ma lidz-dzalimina min ansor. Tidak ada bagi seorang yang zalim itu seorang penolong pun. Maka disinilah yang pernah saya katakan para jamaah, bahwa mari dosa-dosa kita yang karena memang kita ini mungkin saja banyak dosa, mari kita berupaya agar dosa-dosa itu terselesaikan di mana? Di muka bumi ini, di bumi ini. Jangan ada dosa yang terbawa sampai ke alam kubur pun, kalau bisa jangan. Ke alam kubur pun jangan para jamaah, kalau bisa. Kadang karena dosa itu para jamaah, ada kalanya oleh Allah diselesaikan di dunia, selesai, begitu dikubur free, selamat. Di akhirat kalau kuburnya sudah selamat, kira-kira akhiratnya gimana? Ya sudah pasti selamat. Tapi ada yang kedua ini, dan ini yang ditakuti oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ada kalanya dosa itu di akhirat selamat dia, tapi dikubur kena. Subhanallah. Makanya suatu ketika Utsman bin Affan menangis sampai air matanya membasahi dadanya, membasahi pipi dan bajunya. Menangis sejadi-jadinya. Lalu apa kata sahabat yang lain? Kenapa engkau menangis? Padahal engkau sudah ditentukan masuk surga. Itu apa bahasa kita? Sudah dijamin masuk surga. Kenapa engkau menangis? Apa kata Utsman? Yang maknanya, iya, aku ini termasuk yang dijamin masuk surga. Tapi siapa yang menjamin aku dari siksa kubur? Subhanallah para jamaah. Kata Utsman bin Affan ini supaya jelas, saya memang sudah dijamin masuk surga, tapi siapa yang menjamin saya dari siksa kubur? Wallahi para jamaah. Paham para jamaah ya? Inilah yang kita takuti. Nah sekarang di dunia kita masih hidup. Marilah kita berusaha agar kalau seandainya ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, jangan sampai ke kubur sekalipun. Sudah, selesaikan di dunia. Terserah Allah bagaimana menyelesaikannya. Betul gak kira-kira? Ya, ada kalanya disakitkan oleh Allah. Ada kalanya tiba-tiba saja dia mendapatkan fitnah sampai dia sakit hatinya. Ya Allah, saya kok terfitnah, ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Saat itulah oleh Allah centang. Centang sudah. Habis dosanya sudah. Ya, itu yang diharapkan Allah sebenarnya. Fitnah. Akhirnya sampai sakit, sesak. Belum ngomong-ngomong dia, tiba-tiba setelah sesak itu sampai 2 bulan 3 bulan. Karena fitnah itu sampai koran itu sampai sekian gitu. Padahal gak ngelakonin gitu loh. Saatnya dia mengatakan, ya Allah saya tertimpa fitnah, ya Allah ampunilah aku ya. Saat itulah seret. Ya, sebenarnya itu yang ditunggu oleh siapa? Oleh Allah. Paham barunya ya? Itu yang ditunggu. Mungkin disakitkan, mungkin tertatap tembok, mungkin tergilas apa, mungkin ketabrak, mungkin ini, mungkin itu. Yang jelas para jamaah, apapun itu Allah yang maha tahu. Mintalah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah agar semuanya diselesaikan di mana? Di dunia. Jangan sampai sedikit pun dibawa ke kubur para jamaah. Nah, Masya Allah, jangan sampai. Ya sedikit itu contohnya apa? Yang terjepit hanya kakinya saja. Paham sama ya? Itu sedikit kan? Karena ada cerita di kuburan itu terjepit, gepeng gitu ya, sampai gepeng. Ini enggak yang terjepit cuma kakinya saja, sakit, kaki terjepit. Nah itu sedikit namanya. Sedikit pun kalau bisa jangan dibawa ke kubur, apalagi nanti dibawa ke neraka. Nauzubillah. Terus gimana caranya para jamaah? Bagaimana caranya? Sekarang tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian istiqomahlah menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa yang terakhir para jamaah, sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun, siapapun kita, amalnya seberapapun, kalau sudah tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah,
pasti tidak akan bermanfaat. Betul nggak kira-kira? Lihat surat Muhammad, surat ke-47, ayat ke-33. Surah Muhammad, surah 47, ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum." Artinya, Surah 47 surah Muhammad ayat 33, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala-pahala kamu. lihat surat Muhammad, surat ke-47, ayat ke-33, apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah Allah, wa atiur rasulah, taatlah Rasul, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian rusak amal-amal kalian. Saya teruskan sedikit. Ini artinya para jamaah, jalankan agama ini, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, tapi hendaknya ibadah yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran Quran dan Sunnah, agar taubat kita lebih cepat ke hadapan Allah dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita dari sifat-sifat munafikin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم